Belakangan ini Bu, belakangan lagi rame, lagi heboh. Ada seorang ulama besar di Jakarta dijadikan bulan-bulanan fitnah di media sosial. Siapakah ulama besar itu? Siapakah dia? Kita dengar. Habib Utsman bin Yahya. Belanda berjanji kita sepakat. Cuman tuh waktu ya Belanda yang berkuasa. Maka Habib Utsman bagaimana caranya? Beliau melakukan mudaroh. Ada mudaroh, ada mudahanah. Mudaroh sama mudahanah. Sudah tahu kita ya arahnya mau kemana ini. Kalau mudahanah itu ngejilat buat kepentingan duit. Kan memang dapat duit. Habib Utsman bin Yahya itu kan dari Belanda dapat duit. Sampai-sampai memberikan fatwa kepada umat Islam. Dilarangnya jihad, nggak boleh jihad kepada penjajah Belanda. Terus yang kedua, apa yang dilakukan Utsman bin Yahya? Menganjurkan umat muslim mendoakan Belanda agar apa? Agar semakin jaya dan sehat selalu. Apa begitu doanya? Pokoknya mendoakanlah untuk Belanda begitu ya. Itu. Lanjut dulu. Karena itu ngejilat buat kepentingan harta, buat kepentingan kenyamanan dirinya sendiri. Itu mudahadah, itu haram hukumnya. Haram pokoknya ya teman-teman. Rizik Syihab bilang tes DNA wajib bagi mereka yang mengaku-ngaku zuriyah Nabi, keturunan Nabi. Bagaimana DNA yaitu yang dimiliki oleh Nabi tersebut bisa dicocokkan oleh seluruh pongkol-pongkol Quraisy yang ada di dunia ini ya ikhwan. Bahkan itu juga bisa menjadi bukti bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Alhamdulillah. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya ikhwan. Setelah ditantang tes DNA, dia bikin haram juga tuh tes DNA. Ya, wajib bagi jihad mukhtasar seperti pemerintah untuk melarang, keluarin undang-undang larang wa fardul uqubat, untuk ngasih hukuman bagi siapa? Bagi mereka yang ngutak-ngatik nasab dengan tes DNA. Melawan fatwa dari mertuanya sendiri. Jadi memang nggak bener mereka ini, pola pikirnya susah benernya teman-teman. Mudahanah itu namanya. Tapi ada namanya mudaroh. Iya. Mudaroh itu dia nggak ada. Iya kan mau membela tuh kan harus nyari-nyari pembenarannya. Kalau Arab Saudi ketika dekat dengan Amerika, melobi Amerika untuk apa? Membuat Palestina dan Israel damai dua arah, diteriaki oleh para habaib penjilat Amerika, antek Amerika. Diteriaki begitu. Padahal usaha dari Arab Saudi sangat-sangat jelas di berbagai macam forum diplomatik dunia meneriakkan stop konflik dengan solusi dua arah antara Israel dan Palestina. Dan itu bukan cuma Arab Saudi yang meneriakkan, tapi ada Indonesia, ada Malaysia, ada China, ada berbagai macam negara. Sekitar kurang lebih 28 negara sepakat satu suara untuk stop konflik, selesaikan konflik itu dua arah. Tapi Iran gak mau konflik selesai. Di mana-mana ada Iran pasti ada perang. Di Yaman ada perang, di Lebanon ada perang, di Suriah ada perang, di Irak ada perang, di Palestina ada perang, di Iran sendiri perang. Karena apa? Iran, Syiah Rafidhah biang kerok perang di dunia. Arab Saudi tak mau perang, mau damai saja. Tapi adanya Iran itulah biang kerok perang, teman-teman. Biar kalian tahu. Nah, ketika 28 negara ini berdamai dengan Amerika, mendorong Amerika untuk mendamaikan yang berkonflik Israel dengan Palestina itu, dituding antek Zionis, antek Amerika. Nah, tapi ketika Utsman bin Yahya, dedengkotnya Habib di Indonesia yang dibawa oleh Belanda, untuk apa? Untuk kepentingan Belanda pada waktu itu, agar bisa menjajah di Indonesia, dikeluarkanlah fatwa oleh Utsman bin Yahya, jangan jihad, gak boleh jihad karena gini karena gitu. Terus dianjurkan untuk mendoakan penjajah Belanda. Dapat gaji bulanan dan fasilitas mewah daripada Belanda itu Utsman bin Yahya. Apa tuh namanya? Iya tahu ada jasanya juga Utsman bin Yahya. Nanti kita bahas. Kepentingan penguasa tujuannya buat apa? Buat kemaslahatan umat. Iya, supaya syariat bisa jalan. Supaya meminimalisir mudarat buat umat. Itu yang dilakukan oleh Utsman dan itu disaksikan oleh kiai-kiai Betawi. Udah. Iya. Ya Allah, kita baca komentar dulu ya. Bener Bib, Habib Utsman bin Yahya adalah pejuang atau pahlawan dari Betawi, pahlawan dan pejuang untuk Ratu Belanda. Habib Utsman bin Yahya bukan pengkhianat bangsa Belanda, tapi pengkhianat bangsa dan negara Indonesia. Apapun dalilnya, sejarah tidak bisa dibohongi.
Ulama itu pewaris Nabi, kalau Habib itu warisan Belanda. Dengan bangganya, Aki Utsman bin Yahya pakai penghargaan dari Ratu VOC. Iya, dipakai di sininya ya. Jempol. Sejarah telah membuktikan karena fatwa Utsman bin Yahya korbannya ribuan ulama dan umat Islam di geger Cilegon. Kan setelah ditelisik sampai Leiden Belanda dan sudah ditemukan di perpustakaan yang menyebutkan bahwa Habib Utsman bin Yahya memang mendapat 2 gelar kehormatan dari Ratu Yulaina Belanda. Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang merupakan resolusi jihad itu yang benar dan dicatat dalam sejarah Indonesia. Nah, pertanyaannya, 1, yang mengaku keturunan Nabi padahal bukan, berdosa gak? Terus 2, pengikutnya berdosa gak kalau percaya keturunan Nabi, mendukung fitnah kepada Nabi? Pribumi sudah pandai Pak, sejarah yang membuktikan ya. Tuh, Harry Pras sudah gak perlu banyak-banyak lagi menjelaskan. Karena apa? Netizen sudah mulai melek sejarah, mulai mau belajar, mulai mau menerima fakta, mulai mau meninggalkan Habib 60%. Mungkin sudah lebih sampai video ini saya buat. Karena ketika kemarin di mana-mana, kecuali di postingan para Khabib, di postingan para Kibin, pasti banyak yang berkomentar. Tapi di dunia luas, di media sosial secara universal, di berbagai macam akun, terkhusus saya, ketika saya memposting, komentar-komentarnya, netizen-netizennya, respon-responnya sudah mulai berbalik. Dari percaya Habib awalnya, sekarang sudah tidak. Karena apa teman-teman? Berbagai macam kengibulan, doktrin, dawir, khurafat, tahayulnya, bid'ahnya, dan berbagai nyanya lainnya itu sudah benar-benar meracuni pikiran umat. Untuk apa? Hanya taklid kepada Habib. Kalian ikut Al-Quran, gak ikut Habib, sesat. Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti Habaib, ente juga sesat. Sampah. Ya, tidak percaya Habib, kalian kafir. Orang yang sudah tidak percaya sama habaib itu kafir hukumnya. Biar tahu kamu. Satu Habib Bahlul lebih mulia daripada 70 kiai. Belajar sama satu Habib, sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Betul nggak? Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya sama 70 kiai yang alim. Perbandingannya. Berarti kalau kita ngabdi sama 10 Habib, sama belajar sama berapa 70 kiai? Ratusan, betul nggak? Nah makanya zaman sekarang nih, mohon maaf, banyak orang yang selalu pandang sebelah mata habaib. Habib bisa mi'raj 70 kali, turun rantai emas dari langit, keluar tangan Nabi dari tanah, dari kuburan, salaman sama Habib. Apa yang enggak buat Habib? Semua iya. Dan para habaib hanya akan didukung oleh para pengikutnya yang juga hobi ngibul. Kenapa? Kengibulan tidak akan bisa ditutup dengan kebenaran. Kengibulan akan ditutup dengan kengibulan lainnya. Dan yang lebih parah lagi, ketika mereka ini diprotes nasabnya, mereka bikin argumentasi lagi teman-teman. Yang dimana argumentasi mereka akan kita bahas di video berikutnya, akan panjang karena ada penjelasan dari Profesor Menachem Ali. Silahkan ditunggu.